Nah, kita bukan ngecek, Ya. jadi di sini kita melakukan pembinaan terhadap SPPG yang sudah terjadi keracunan pangan itu aja. Jadi kita melakukan pengawasan pembinaan supaya SPPG kalau beroperasional lagi lebih baik, sesuai syarat-syarat sertifikat layak higienis sanitasi. Apa Pak yang tadi sempat dijadi perhatian Pak dari tim? Ya kita cuma melihat ada perbaikan tempat-tempat seperti misalnya insekuler ya, harus sesuai tata letak yang benar gitu ya, sama pencucian peralatan itu aja. Sama kita panggil beberapa supplier yang mau ngirim produk ke SPPG. Dan aja ya sudah mengajukan SEAS. Karena SEAS itu ada banyak persyaratan. Jadi dari persyaratan itu masih proses di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Kabupaten apa nih? Mojokerto. Tadi kita sudah asistensi dengan dinas, mereka sudah mengajukan. Cuma mereka masih proses untuk persyaratan. Ya, berarti belum ada. Gitu. Ya, tapi udah mengajukan. Kalau untuk ahli gizinya ada? Oh lengkap, semuanya lengkap sini. Ada ahli gizinya, ya, malah lebih dari satu ahli gizi. Dan di sini ada kepala SPPG-nya kan, ya ada akuntannya sesuai SOP-nya PGN. Sarplasnya juga lengkap semua Pak ya? Apa? Sarplasnya di dalam tadi. Oh ya, ini sebenarnya menurut kriteria atau standar nih SPPG-nya bangunan segala macam udah baik, udah bagus ini. Tata letak semua ya, ruangan dari mulai penerimaan bahan baku sampai dengan proses pendistribusian sudah baik, ruangannya cukup luas dan bersih. Cuman kita nggak tahu kan terjadinya keracunan pangan ini kan banyak faktor, bukan aja di SPPG gini ya. Dia mulai dari SPPG pengolahan sampai pendistribusian sampai dengan diterima sekolah juga itu menjadi ada celah untuk penyimpanan pangan. Jadi bukan satu titik di sini aja. Tapi nggak jauh berbeda keracunan pangan ya, memang ada beberapa faktor risiko yang mempengaruhi, bukan hanya satu. Gitu aja. Ya. Kalau yang di Cirebon itu kan dimasak jam 2. Lebih baik. Di sini 2 jam udah kelar loh, hebat. Ada 2 tahap. Ya, nah itu tadi saya masih mempelajari celahnya itu ada di mana, apakah di penerimaan bahan baku ya, ataukah di pemasakan, atau pendistribusian, atau di penerimaan manfaat di sekolah. Itu yang karena hasil labnya belum ada. Kalau idealnya itu didistribusikan jam berapa dimakan? Sebenarnya semua yang memenuhi syarat pangan itu dikonsumsi kurang dari 4 jam, maksimal 4 jam tuh udah sudah konsumsi. Oke? Setelah itu sudah potensi basi begitu. Nah, tergantung penyimpanan. Karena kan kandungan pada makanan ya, pangan itu kan bermacam-macam proteinnya. Yang paling cepat kadaluarsa kan di protein yang cepat rusak. Makanya kalau misalnya ada suatu penyimpanan sesuai SOP, mungkin lebih dari bisa 4 jam. Misalnya di suhu minus ya, storage gitu ya, itu bisa ya. Yang ini kan yang kadang lalai itu dalam penyimpanannya itu tidak sesuai SOP dan lebih dari 4 jam. Jadi bahwasannya memang kita ada suatu, memang ada tusi kita sebagai pembinaan ya. Dari hasil yang dilakukan juga oleh dinas kepanjangan kami sudah bagus ya. Cuman kami kan hanya menambahkan sebenarnya pengawasan tingkat yang rutinnya seperti apa, yang rutin kan harus rutin seperti apa di sini itu aja, dan koordinasinya seperti apa lintas sektornya. Iya. Hasil investigasi. Ya, nanti kami diantar kementerian lintas sektor akan ada suatu rekomendasi tentunya dengan kejadian seperti di daerah-daerah lain. Ya, oke ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.